mahasiswa dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, kurang 1. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi dari makalah kelompok 1, yaitu tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan Islam memandang alam semesta ini, teman-teman, sebagai ciptaan Allah yang penuh makna dan menjadi tanda kebesarannya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Alam adalah media pembelajaran yang mendorong manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta memahami keteraturan dan keindahan ciptaannya. Lanjut yang kedua, di sini saya duduk saja karena sudah capek berdiri. Skip. Lanjut. Nah, itu manusia. Manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk istimewa dan khalifah di bumi dengan akal. Dan manusia bertugas memelihara bumi dan menjalankan kehidupan berdasarkan ajaran Allah. Pendidikan Islam bertujuan membentuk karakter manusia yang berilmu, bermoral, dan spiritual. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual. Ilmu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengembangkan diri sebagai khalifah. Oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, agar siswa itu tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran iman dan tanggung jawab sosial. Baiklah, selanjutnya makalah kelompok 2 tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam berasal dari satu kata, yaitu didik, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan tarbiyah. Pendidikan Islam bukan hanya pengajaran agama atau PAI, tetapi merupakan sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam yang membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab secara spiritual dan sosial. Dua hakikat pendidikan Islam. Nah, hakikatnya adalah usaha sadar dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani, agar menjadi pribadi yang matang secara intelektual, moral, dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Islam. 3 istilah-istilah dalam pendidikan Islam. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata robba, bermakna membina, mengasuh, dan menumbuhkan potensi anak secara bertahap, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotrik. Yang kedua, taklim berasal dari alama, berarti pengajaran atau pemberian ilmu. Fokus utamanya pada aspek kognitif dan intelektual. Yang ketiga yaitu ta'dib. Ta'dib berasal dari adaba, berarti pendidikan akhlak, moral, dan adab, lebih menekankan pembentukan karakter dan peradaban. Ketiga istilah tersebut menggambarkan dimensi pendidikan Islam yang menyeluruh. Nah, mengajarkan ilmu itu taklim, membina kepribadian itu tarbiyah, dan menekankan adab serta nilai itu takdim. Sumber-sumber pendidikan Islam menurut Said Ismail Ali ada 6 sumber utama pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sumber utama dan mutlak. Segala aspek pendidikan ada dalam Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, penjabaran dari Al-Quran melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga, perkataan sahabat. Pemikiran sahabat Nabi yang relevan dalam praktik pendidikan Islam. Keempat, kemaslahatan umat. Masalah mursalah, ketentuan pendidikan yang dibuat demi kebaikan umat jika tidak disebut langsung dalam nas. Yang kelima yaitu tradisi atau adat, kebiasaan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ijtihad, pemikiran para ahli untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan perkembangan zaman. Dasar-dasar pendidikan Islam terdiri dari dua aspek. Yang pertama yaitu dasar ideal, berasal dari Al-Quran dan hadis, kemudian dikembangkan melalui ijtihad, ijma, qiyas, dan adat. Dasar ini menjadi landasan nilai dan prinsip dalam merancang pendidikan Islam. Yang kedua yaitu dasar operasional, landasan pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 29, yaitu menjamin kebebasan beragama dan beribadah. GBHN 1993 mendorong penguatan keimanan dan kerukunan umat beragama melalui pendidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan keagamaan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan bertujuan membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan ajaran agama. Objek dan ruang lingkup pendidikan Islam. Objek pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu anak didik yang tumbuh dan perlu diarahkan. Atau yang kedua yaitu objek formal, proses mendidik itu sendiri. Nah, ruang lingkup pendidikan Islam meliputi yaitu yang pertama perbuatan mendidik, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat materi pendidikan Islam, yang kelima media pendidikan, yang keenam yaitu metode pendidikan, yang ketujuh evaluasi pendidikan, yang kedelapan lingkungan sekitar. Tujuan pendidikan Islam, tujuannya adalah membentuk pribadi muslim yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, melaksanakan ajaran Islam dengan baik, dan menjadi khalifah di bumi untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam berfungsi untuk mengembangkan kepribadian dan akal, menanamkan akidah yang kuat, menumbuhkan kreativitas dan produktivitas, melindungi fitrah manusia dari pengaruh negatif, menopang perkembangan ilmu dan peradaban. Manfaat pendidikan Islam. Manfaat pendidikan Islam yaitu meningkatkan pengetahuan agama dan umum, menguatkan keimanan dan ketakwaan, menjadi bekal hidup dunia dan akhirat. Ditegaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 102 dan Quran surah Mujadilah ayat 11 bahwa ilmu akan mengangkat derajat yang beriman. Baiklah, selanjutnya materi makalah kelompok 3 yaitu tentang pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari Yunani yaitu pedagogy, membimbing anak, Latin educate yaitu mengeluarkan potensi dari dalam diri. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku menuju kedewasaan melalui pengajaran dan latihan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar mencapai kesempurnaan hidup. Pendidikan dalam arti luas, pendidikan adalah proses belajar seumur hidup yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Atau pendidikan yang terbatas pada sistem formal di sekolah depan guru sebagai pendidik utama. Ki Hajar Dewantara merumuskan asas pendidikan yaitu ing ngarasa sung tulada ing madya mangun karasa tut muri handayani. You can do it! Pendidikan dalam pendekatan ilmiah menggunakan prinsip ilmiah. Pendekatan bersifat rasional, objektif, dan bisa diuji coba oleh siapa saja. Pendidikan dilihat melalui disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Setelah kita membahas pengertian pendidikan, selanjutnya kita akan membahas dasar pendidikan atau yang kedua, dasar pendidikan. Dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bertujuan menciptakan manusia Pancasila yang mampu hidup selaras dalam masyarakat dan negara. Yang ketiga yaitu asas pendidikan. Tutfuri Handayani, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Pendidikan seumur hidup, lifelong education. Pendidikan berlangsung dari lahir hingga meninggal. Tanggung jawab pendidikan berada pada keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta mendorong tiap individu untuk mendidik dirinya sendiri. Yang keempat yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yang pertama yaitu sebagai penegak nilai. Pendidikan menanamkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial dalam masyarakat. Edward Springer mengelompokkan nilai menjadi 6. Yang pertama politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, etika, yang kelima, dan yang terakhir yaitu estetika. Yang kedua yaitu sebagai sarana pengembangan masyarakat. Pendidikan mendorong kemajuan masyarakat melalui pengembangan individu yang sadar akan tanggung jawab sosialnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pengembangan kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir yaitu tujuan pendidikan. Atau yang kelima, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya yang memiliki integritas jasmani, intelektual, emosional, dan etis. Tujuan ini bersifat dinamis, tergantung pada zaman dan kebutuhan masyarakat lagi ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menetapkan tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya makalah kelompok 4. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam secara etimologi, kurikulum berasal dari kata Yunani yaitu kirir yang berarti pelari dan kyurur yang berarti ditempuh. Awalnya digunakan dalam olahraga untuk mengartikan jarak yang harus ditempuh. Menurut pandangan Islam, Al-Quran dan Hadis mendorong manusia untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Hadis Rasulullah SAW mengajarkan sholat sebagai bagian penting dari kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter dan disiplin. Yang kedua yaitu ciri khas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, mengutamakan tujuan dan moral.
Agama Islam fokus pada ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu sejarah dengan kodrat manusia, memperhatikan bakat, jenis kelamin, potensi, dan perkembangan psikofisik. Yang ketiga yaitu mengantisipasi perubahan sosial, responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang keempat yaitu pengajaran dinamis dan adipati, memotivasi siswa untuk belajar dengan kesadaran dan kesenangan. Yang kelima yaitu pengembangan dimensi intelektual, emosional, dan spiritual, menyeimbangkan ketiganya dalam proses pendidikan. Fungsi pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai program studi seperangkat mata pelajaran yang dapat dipelajari. Yang kedua, kurikulum sebagai konten informasi yang ada di buku pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai kegiatan berencana, rencana untuk mengajarkan materi dengan cara efektif. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar, tujuan dan hasil yang ingin dicapai tanpa menjelaskan metode spesifik. Yang kelima yaitu kurikulum sebagai reproduksi kultural, transfer kebudayaan masyarakat ke generasi muda. Yang keenam yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar yang terencana. Yang ketujuh yaitu kurikulum sebagai produksi, tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Asas yang pertama yaitu asas filosofi, menentukan arah pendidikan berdasarkan pandangan hidup. Yang kedua, asas sosiologi, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu asas organisatoris, perorganisasian bahan pembelajaran secara sistematis dan berurutan. Yang keempat yaitu asas psikologis, menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi psikologis dan fisik peserta didik. Yang kelima, kriteria kurikulum pendidikan Islam, pelestarian nilai keislaman, maksud tuh kayak menjaga nilai Islam sembari mengadaptasi sesuai perkembangan zaman. Karakter kurikulum pendidikan Islam, menggali hakikat agama melalui materi, model, dan strategi khas Islam, bersifat global dan mencakup masalah intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Harus memperhatikan minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Maksud tuh kayak misalnya kita tuh lebih memperhatikan kayak siswa ini minat apa, terus kemampuan siswa tuh apa, dan kebutuhan siswa. Nah, siswa tuh butuh apa sih dalam kurikulum ini? Nah, lanjut yang terakhir yaitu integrasi keilmuan dan nilai-nilai keislaman dalam seluruh kegiatan pendidikan. Nah, sampailah kita pada materi yang terakhir. Materi dari kelompok 6 yaitu pengertian dan hakikat pendidik dalam konteks pendidikan di Indonesia. Pendidik adalah agen perubahan yang bertanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik mencakup guru, dosen, konselor yang memiliki kewajiban mengembangkan kompetensi peserta didik di aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidik harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Tantangan pendidik di era globalisasi mencakup penguasaan teknologi dan pembentukan karakter peserta didik.
Hakikat peserta didik dalam proses pendidikan, yaitu peserta didik itu adalah subjek. Nah, subjek aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar kayak objek yang menerima ilmu ya gitu. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pendidik harus bersifat holistik dan inklusif, mengembangkan aspek akademik, sosial, emosional, dan karakter. Peserta didik harus terlibat aktif dalam merencanakan atau menentukan tujuan pembelajaran. Nah, hubungan antara pendidik dengan peserta didik, hubungan itu harus efektif antara pendidik dengan peserta didik. Nah, itu tuh sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan, mengurangi stres dan meningkatkan motivasi peserta didik. Kolaborasi yang baik antara pendidik dengan peserta didik dapat mempercepat proses pembelajaran dan pembentukan karakter yang positif. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.